Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya di sini sebagai moderator sekaligus narasumber dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, saya berkata diri, saya adalah salah guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Mulyo 02. Lanjut, sebelum membuka ini ada pantun untuk buka ya. Beli lontong di warung Pakanan, lontong berisi terasa berat. Selamat datang, selamat belajar. Marilah kita menjadi bapak ibu guru yang hebat. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep yang akan kita pelajari selama 1 jam ke depan. Konsep pada belajar budaya positif. Di sini akan ada 7 sub-bahasan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Marilah sebelum kita awali dengan berdoa. Kita berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Sudah selesai. Oke, kita sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Kita sama-sama belajar ya, nanti kita lanjutkan. Sebelumnya kita berdiri semua, kita speaking dulu. Kita berdiri diri. Oke, terima kasih pada ibu semua. Jadi kita setelah speaking kita lebih fresh gitu. Segera turun ya. Kita masuk ke materi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar diawali dengan kita sebagai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila tadi terdiri dari 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang tertuang dalam pelajaran pendidikan agama atau PABP dan PKN. Yang kedua berkebinekaan global yang tertuang pada PKN dan IPS atau IPAS sekarang ya. Yang ketiga gotong royong, itu dalam seharian tertuang dengan IPS juga sama PKN serta bahasa. Yang keempat mandiri, menyongsong untuk meraih masa depannya seorang peserta didik untuk menjadi sesuai dengan minat dan bakatnya.
Yang kelima, kreatif. Seorang saat ini mampu menyesuaikan diri di lingkungan manapun dan yang terakhir bernalar kritis. Kritis dalam menanggapi suatu permasalahan. Oke. Pembelajaran belajar saat ini memiliki arti luas seperti literasi dan numerasi. Dalam pendidikan juga ada literasi dan numerasi yang tertuang dalam ASPK di kelas 5. Tidak hanya dalam kelas bersama guru-guru lain transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, memaknai belajar sebagai proses memerdekakan murid. Kalau Cortellus kan tidak memerdekakan murid, sekarang memerdekakan murid, menciptakan kebahagiaan dan keselamatan bagi murid, belajar mengutamakan kebutuhan murid dan menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik atau dari diri peserta didik itu sendiri, dan kodrat zaman mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang menggunakan iptek dan lain-lain, tidak seperti di zaman dulu. Profil belajar Pancasila menjadi tujuan utama pendidikan pada saat ini. Karena kita sistemnya kurikulum merdeka, jadinya tujuannya pelajar Pancasila. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif pasti untuk mempositifkan peserta didik. Oke, disiplin positif. Seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, yaitu sebenarnya murid yang menginginkan dirinya untuk dikontrol oleh guru itu sendiri. Kalau dulu murid dikontrol oleh guru, tapi sekarang murid mengizinkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Jadi cuma mengasih kode-kode saja muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan kita terhadap peserta murid itu positif dan efektif bagi peserta didik itu dan bermanfaat ke depannya. Padahal nyatanya murid menjadi ketergantungan, dan jika tidak guru tersebut, murid tidak mau melakukan kebaikan atau diopiai orang pelaku. Itu murid saya ini. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika salah disalahkan, itu dikritik, dikritik terus berarti menguatkan karakter. Pada aslinya itu berbeda. Nyatanya memperdalam identitas itu gagal dan menghilangkan rasa percaya diri murid karena judgement tadi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dipaksa kudu ini, kudu A, kudu B, kudu C. Padahal nyatanya menimbulkan perasaan benci dan dendam yang lama hilangnya. Selanjutnya, disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena berdasar tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Seseorang peserta didik yang disiplin pasti mempunyai tanggung jawab terhadap kelasnya, terhadap sekolahnya. Tidak serta kalau dia tidak disiplin pasti tidak akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri terutama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki serta memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan intrinsik dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodorkan, ancaman maupun hukuman. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Oke, kita lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, berarti kita memotivasi perilaku untuk peserta didik kita. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita memotivasi siswa pasti ada tujuannya tertentu. Tapi ada beberapa kegiatan yang harus kita jaga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita memotivasi tidak serta dengan menggunakan hukuman atau ketidaknyamanan pada peserta didik, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kita melakukan kita menyuruh peserta didik tapi dengan hukuman, itu menjadi tidak nyaman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita nonton bocah itu kudu tadi dikasih imbalan kayak buku atau apa, kayak di rumah anak disuruh nilai A atau ranking 1 dan imbalannya nanti setelah selesai dia ranking 1 dikasih sepeda atau apa, itu maksudnya nggak boleh. Tapi kalau dari keinginan sendiri, tapi itu surprise itu berbeda lagi. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Wes dijadiin sebelum itu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sebelum kegiatan wes dijadiin. Yang ketiga, menghindari nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar untuk kebaikan dirinya ke depannya. Itu lebih baik. Ini merupakan motivasi instinktif dari dalam diri anak sendiri. Iya itu. Soalnya dari anak sendiri untuk dikembangkan. Oke. Hukuman dan konsekuensi. Ini ada soal cerita. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap. Orang iso digugup karena perasaan dia bisa matematika. Dan terkejut atas kata tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva untuk menertawakan Iva yang gagap dan malu sangat luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dikon maju di depan, berdiri dan setuju. Kelas semakin menjadi bodoh dan anak tertawa dengan Iva di depan kelas megang ujung-ujungnya. Dikon maju karena perasaan tidak bisa. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa Bu? Nomor kedua, menjadikan tukang Eva secara tidak langsung dan dipermalukan seluruh di dalam kelas. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau sanksi? Hukuman. Mengapa Bu? Hukuman. Jawab pertanyaan tadi, dia dihukum suruh berdiri di depan kelas dan ditunjuk hidungnya. Oke. Ini ada identitas seluruh keterangan untuk peserta didik. Ada dua identitas gagal dan identitas kesuksesan. Kegagalan diawali dengan hukuman
sedangkan kemudian diawali dengan konsekuensi dan restitusi. Tapi yang paling penting itu memang restitusi. Kalau dulu memang lainnya hukuman karena sekarang itu lebih ke kita ke peserta didik, bukan dari guru ke murid. Sesuai dengan tuntutannya peserta didik. Ketika kita menghukum, sesuatu akan harus terjadi. Bukan untuk tantangan berdiri pasti menjadikan jadi peserta didik. Yang kedua, sesuatu tetap dikonsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR harus, nah itu konsekuensi. Itu tetap suatu hal yang terjadi. Tapi kalau kita dibina restitusi, itu merupakan pilihan untuk peserta didik, tidak menyentuh perasaan peserta didik. Jika kita menghukum, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Dari awal sudah dihukum, muridnya ya terus aku boleh dihukum. Nah, tidak nyaman, malah tidak nyaman. Konsekuensi juga tidak nyaman. Ada jangka pendek, dihukum sedikit tok, yes. Nah itu sih kita dengan dibina maka menguatkan murid karena dengan jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman anak menjadi korban. Sedangkan kita konsekuensi juga sama menjadi korban. Kalau kita tetap sama-sama menjadi korban tapi berbeda makna. Mungkin karena tidak adil, karena terlalu dihukum, ini juga tidak adil, dan ini kalau tidak akan tahu hukuman, cuma dikasih penjelasan dan tentang keperasaannya. Kalau hukuman murid, anak atau merasa tersakit, jangan merasa tersakiti. Dibangun lapangan, dibangun berdiri di luar untuk pilihannya. Konsekuensi murid juga tidak nyaman kalau dibina secara pribadi. Murid mendapatkan penguatan. Oke, kita lanjut. Jika melakukan hukuman secara pasif dan agresif, anak itu berikan. Kalau diberi konsekuensi, maka dalam itu konsekuensinya berjalan dalam waktu pendek. Kalau kita dibina masalah terpecahkan dan orang itu juga orang berbelit. Maka jika kita menghukum anak, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Semakin dia dihukum maka semakin kolino. Yang konsekuensinya memerlukan monitoring atau supervisi dari guru-guru. Itu sebenarnya merupakan model monitoring supervisi yang berdiri ya namanya. Kalau konsekuensi restitusi, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya, memperbaiki perilakunya tersebut. Kalau dihukum berlaku pada sebuah institusi tidak belajar pada kehidupan nyata dan dihukum dan terus dihukum aku. Nah, konsekuensi membantu penerapan mengikuti penerapan pada masyarakat. Sedangkan kalau dibina fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, mereka juga memperbaiki itu. Dalam hukuman kamu harus A, harus B, harus C, itu dihukum misalnya. Kalau konsekuensi peraturannya gimana? Kamu peraturannya sebenarnya moral, itu konsekuensi. Kalau dibina, apakah kamu yakin ini salah? Apa benar menurut kamu? Apa yang jika salah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jika hukuman murid merasa membenci peraturan, kalau diberi konsekuensi anak menghormati peraturan, dan jika dibina murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain termasuk bapak ibu. Oke, ini beberapa kata-kata yang dalam hukuman. Awas kalau tidak melakukan lagi, nanti awas ya kamu sebagai judgment. Nah, sedangkan konsekuensi melakukan apa yang kamu lakukan, apa yang saya katakan. Sedangkan dalam restitusi, apakah hal itu sebenarnya ingin kamu lakukan dan apa manfaatnya bagi diri kamu. Itu merupakan, kalau hukuman itu merupakan paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau respon pada peserta didik, sedangkan restitusi mengontrol menggunakan teori. Lalu hukuman mendorong menyalahkan diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong untuk
anak-anak pada gurunya, dan kalau restitusi mendorong anak untuk disiplin positif. Jika hukuman itu konsep diri peserta didik jadi lebih buruk, dalam konsekuensi konsep diri pada anak itu lebih baik, sedangkan restitusi konsep diri pada peserta itu kuat sehingga kedepannya lebih baik. Dalam hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Aku rasa salah Pak. Itu loh kan coba-coba salah sesama. Kasih direct kata-kata deh. Karena restitusi, murid belajar untuk taat pada peraturan yang berlaku di sekolah ataupun di lingkungan. Dan restitusi, murid belajar untuk memecahkan masalah yang jika salah dan mengakui kesalahannya. Dalam hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif untuk membayar impas dalam kesalahannya tersebut. Kesalahan yang kudu piye carane yang susah bayar kamu. Konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Itu salah. Jadi kurang ini. Tuh, coba lihat restitusi itu anak memahami bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Salah sebenarnya mereka yang pegang kendali. Dalam hukuman, dapat pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri, atau mengasihkan diri. Dalam konsekuensi, kehilangan hak sebagai anak terhadap nanti waktu jeda seorang diri atau tampak atau penahanan dan seterusnya. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Oke, dalam hukuman tiba-tiba diterapkan atau sangat melukai, tidak diharapkan, dalam konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Secara restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau pembinaan. Dalam hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru beserta peserta didik itu sendiri, dan restitusi anak untuk berbuat dalam mengakui kesalahannya atau dibuat oleh murid. Dalam hukuman yaitu menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan peserta didik. Dalam konsekuensi membantu guru menyatakan peraturannya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Oke, hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak mudah, hiperaktif biasanya. Biasanya anak kelas 1 itu hiperaktif, gitu baik. Anak kelas kecil, kelas rendah ini pasti lebih banyak bergerak, hiperaktif. Suka mencoba-coba, ini biasanya kelas tinggi atau praktek dengan kelas tinggi itu suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba dari yang menarik. Lebih suka yang praktek mereka untuk berpikir kreatif. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada beberapa posisi kita di dalam suatu pendidikan. Oke, ini ada 5. Bagian manakah Bapak Ibu? Penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau Bu Ayu masuk kemana? Atau semua sudah pernah? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, mata, dan manajer. Kayaknya semua bisa kalau Bu SD. Tapi secara tidak langsung kita sudah menerapkan. Oke, kita bahas satu persatu 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, contohnya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal maupun verbal atau kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan
bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Guru-guru yang meletakkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Itu kalimat penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, biasanya diplototi, terus dan jari menunjuk-nunjuk kepada peserta didik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang kapan. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya dari kata-kata di atas tadi, hasilnya pada murid, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru tersebut dan akan menggoresinya. Buat ditulisi, saya sekarang banyak ya guru yang ada yang dibunuh juga kan kemarin di SMA mana yang dimutilasi guru karena merasa terlalu dihukum tadi, guru dibunuh, dimutilasi. Kita lanjut ke pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, yaitu dengan nada suara yang memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lambat mesum. Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana dengan perasaan murid yang ditegur pada saat itu? Dengan cara ini, hasilnya yaitu murid merasa sangat bersalah atas dirinya sendiri, bersalah karena mengecewakan ibu, bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain yang disayangnya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam peserta didik karena mengenai perasaan dirinya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya tersebut walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini yang biasanya tiba-tiba bisa meletus amarahnya, meledas dulu ya, dan bisa menyukai dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, menjadi seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor atau bercanda untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, Pak ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru adalah teman saya. Murid merasa kekecewaan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jika guru sebagai teman, yaitu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan tubuhnya juga merapat pada murid, sedangkan matanya dan senyumnya adalah humoris atau cemerlang. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak kan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa dengan hahaha? Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum Pak Guru. Bagaimana perasaan murid saat itu? Dengan sikap guru seperti ini, hasilnya yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru-guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut. Dan belum tentu berlaku untuk sesama guru yang lain atau orang lain karena merasa sebagai teman. Oke, guru sebagai pemantau. Memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi itu apa? Seorang pemantau saat mengadakan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau ini sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam pengontrol peserta didik. Ya, selanjutnya pemantau itu triggernya ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, contohnya guru, adik tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggalkan kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas atas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada peserta didik. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan oleh seorang guru. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, murid mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Di manajer, murid belajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan peserta didik atau murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Seseorang manajer akan berkata, apa yang akan kita yakini? Apa kamu yang yakini? Jika kamu yakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, dan ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita memiliki murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan ke posisi teman atau pemantau. Karena peserta didik atau murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman sebagai pelajar yang merdeka. Dalam posisi manajer, nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak takut dan mendekat kepada murid. Contohnya, Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jangan waktu terlambat. Kira-kira bagaimana memperbaiki permasalahan ini? Saya akan menyanyikan teman saya, Bapak, untuk mengerjakan tugas yang luar dengan baik. Itu yang dilakukan. Apakah besok ada masalah jika kamu bisa dan tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa dan tepat waktu. Baik, saya ambil usaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan saat seperti ini? Pada posisi manajer, maka selaku guru sebaiknya tulus dari hati, tidak perlu marah, tidak perlu mengeluarkan suara, apalagi menunjukkan jari-jari ke murid-murid, berkaca tinggal dan bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atau berbalik murid, ataupun bersedia untuk menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membangkitkan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu yang terjadi. Bila belum melihat posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturannya. Namun pada kita dalam posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri dari permasalahan itu dengan bimbingan guru. Oke, keyakinan kelas. Masih 2 ya, keyakinan kelas sama seperti restitusi. Oke, sepertinya wes siut tuh. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas untuk berkelompok tidak? Mengapa? Kalau dulu kan peraturan kelas. Sekarang keyakinan kelas dalam problematika. Keyakinan kelas sekarang dulu kan keyakinan bukan peraturan kelas. Kalau dulu kan tiap kelas ada peraturan kelasnya, tapi kalau praktika keyakinan kelas, keyakinan yang dibuat untuk disepakati. Yang kedua, mengapa ada keyakinan penting untuk terbentuknya budaya positifnya?
karena nanti dari sebelum mulai kelas itu pasti ada kenaikan kelas di awal masuk ke ajaran baru, misalnya kesepakatan. Jadinya nanti disepakati tapi diambil hikmah dulu. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang tertib, yaitu saling keterkaitan antara peserta didik dan guru masing-masing. Oke, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama ada berapa ya? Ada 7 atau 8. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelasnya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas atau di sekolah. Saling bertukar, murid dikasih kertas untuk mencurahkan pendapatnya dalam kertas itu, nanti ditempelkan di bawah tulis. Kedua, mencatat semua masukan para peserta didik atau warga sekolah di papan tulis atau dengan kertas besar, kertas ukuran besar, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut ditempel oleh papan sekolah dan kelas. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas segera berkalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kata-katanya diubah dari kata-kata peserta didik tadi berubah menjadi lebih positif. Yang keempat, tujuh kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda akan mendapati bahwa perasaan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau peserta didik untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang tertuju dalam peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan yaitu saling menghormati atau dalam kebajikan hormat dalam kelas. Ini kata-katanya segini menjadi ini saling menghormati antara guru dan peserta didik. Keyakinan nilai yang dimasukkan di dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan tersatukan menjadi beberapa keyakinan dari tadi banyak yang besar itu diambil yang perlu diyakinkan nanti sebut betul menjadi pernyataan keyakinan. Sebenarnya keyakinan tidak terlalu banyak, bisa secara 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas. Bila terlalu banyak maka keyakinan kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, ditinjau lagi, dan disetujui secara bersama-sama, termasuk pada guru tersebut dan semua peserta didik. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas tempat mudah terlihat oleh semua warga kelas, termasuk murid dan gurunya. Oke, ini diskusi pembuatan keyakinan kelas, dikasih notepad satu-satu, terus dibaca satu-satu, dikasihkan, kemudian dari pembuatan ini ditempel, kemudian menghasilkan kesepakatan kelas yang disepakati. Dari banyak itu menjadi 3 sampai 7 saja. Muridnya kalau wakil pokoknya monitor ya itu perlukan sampai 7 tahun. Itu seperti selama 1 tahun. Dari kalimat negatif yang ini menjadi 2 kalimat positif yang menurunkan rasa kanan. Diksinya sedikit dan mudah diingat untuk semua siswa yang terlibat, diingat oleh semua peserta didik. Oke, sedikit. Yang terakhir, segitiga restitusi. Sudah yang terakhir saya sudah mengantuk. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang digunakan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Dalam dunia pendidikan saat ini, guru yang ideal adalah berada posisi manajer, yaitu posisi yang memberi dan mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dalam kasus ketiga restitusi itu ada 3 ya, menanyakan keyakinan, stabilitas, dan memvalidasi tindakan yang salah. Dari menanyakan dulu, stabilitasnya, dan salahnya apa, dan solusi, stabilitas tindakan dengan solusi. Bukan secara hukuman dan tadi konsekuensi. Sudah terakhir saya sudah mengantuk. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang digunakan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan saat ini, guru yang ideal adalah berada posisi manajer, yaitu posisi yang memberi dan mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dalam kasus ketiga restitusi itu ada 3 ya, menanyakan keyakinan, stabilitas, dan memvalidasi tindakan yang salah. Dari menanyakan dulu, stabilitasnya, dan salahnya apa, dan solusi, stabilitas tindakan dengan solusi. Bukan secara hukuman dan tadi konsekuensi. Keyakinan kelas apa yang harus disepakati, yang ingin menjadi seorang seperti apa. Kegiatan itu bukan kamu satu-satunya yang pernah lakukan, kita pernah melakukan kesalahan, tapi saya lebih baik untuk memberi solusi. Oke, yang pertama, stabilkan identitas dalam restitusi. Kalimat-kalimat yang digunakan guru sebagai manajer adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ada konsekuensinya dan ada tetap pakainya merasa dia ngerti kalau itu salah. Jadi ada manusia yang sempurna, memang tidak ada itu, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa. Yang 3, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi harus kita tahu salahnya dan kita tahu juga sendiri apa yang sebaiknya dilakukan. Kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik. Yang kelima, Bapak Ibu guru dan serta bukan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini yang terbaik. Yang selanjutnya, karena kamu harus benar merasa begitu, tapi sesuai dengan peraturan sekolah. Dan terakhir, kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri, karena dia harus mengerti dirinya sendiri dulu. Yang kedua, jangan salah, dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau akan memvalidasi atau mengintimidasi akan memvalidasi kebutuhan seseorang yang berbuat salah. Contohnya ya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi gimana sebagainya. Dan kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu atau kesalahannya. Yang ketiga, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setelah yang ketiga, menanyakan keyakinan murid. Murid akan siap menunjukkan nilai-nilai yang dia pertanyakan, akan dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya seperti kelas atau keluarga? Apa kita percaya di kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati di kelas tersebut? Atau keyakinan tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang yang seperti apa pada suatu saat nanti? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya akan mereka inginkan di masa depan. Nah, ini salah satu tugas kemarin, praktek segitiga restitusi ya, untuk tugas propal kemarin.
Apa dari karya? Belum bisa ada. Bisa bicara. Nah, terlalu datar. Terus besok diserahkan ke aku. Jangan bilang lagi ya. Sekarang aku akan masuk. Itu salah satu tips saya tentang sebidang sushi. Tanggapan murid yang lebih nyaman dalam mengatakan masyarakat. Jadi boleh cukup sampaikan sedikit agar murid jadi terkait dari kandidat atau berhati saat kembali belajar di kelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya yang singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.